الأعدال مرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وخصوصا لمصنف هذا الكتاب شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Insyaallah kita lanjutkan mudzakarah kita kajian akidah sifat 20. Kita masuk ke sifat selanjutnya yaitu sam'un. Yang baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sam'un artinya mendengar. Maka mustahil tuli. Mustahil Allah itu tuli. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu sami'un alim. Artinya bermula Allah Ta'ala yang amat mendengar dan amat mengetahui. Maka patuh bagi mukmin sikap kita sebagai seorang mukmin yang meyakini hal tersebut, meyakini bahwa Allah itu Maha mendengar. Maka patuh bagi mukmin, bagi kita meyakini, mengiktikad bahwa ia takut berkata yang haram, karena sebab Tuhannya amat mendengar segala perkataannya. Jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sering tiang sampaikan, sifat sam'un ini berada di derajat sifat yang ketiga, yaitu sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Sifatun qa'imatun azaliyatun bi dzatillahi ta'ala. Sifat yang nempel, yang ada langsung pada diri zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mendengar. Jadi seperti keterangan yang kemarin juga hampir mirip keterangannya, ya, karena sama-sama yang kita bahas ini adalah sifat ma'ani. Di antara tujuan kita mengkaji ilmu akidah, di samping untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah perintah pertama yang harus kita pelajari, harus kita ketahui selepas kita menjadi mukmin muslim. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah firmankan, ya, dalam Al-Quran Allah firmankan, Inni anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, alladzi la ilaha illa ana, yang tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, selepas kamu kenal aku, fa'budni, maka sembahlah aku. Jadi perintah pertama itu yaitu untuk kita bermakrifat, mengenal dulu siapa yang kita sembah itu. Itu yang pertama yang Allah perintahkan kepada kita. Sebelum Allah memerintahkan kita untuk menyembahnya, fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, kemudian kamu menegakkan salat untuk mengingatku. Pertama apa? Allah suruh untuk kita ini kenal kepada dirinya. Inni anallah, kenallah kepada aku adalah Allah, alladzi la ilaha illa ana, yang tidak ada Tuhan selain aku. Bahkan ulama-ulama kita sering sampaikan, awwaluddin
ma'rifatullah. Awal agama itu yang wajib untuk kita ketahui, pelajari sebagai muslim adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena intinya, pokoknya. Jika ini sudah kuat, akidah kita sudah kuat, mantap pengenalan kita dengan Allah, maka insya Allah akan kuat kita mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika keyakinan kita ini lemah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis pengenalan kita dengan Allah ini lemah, maka otomatis amal juga akan ikut lemah. Kemudian yang kedua, tujuannya apa? Untuk kita mengetahui antara perbedaan sifat daripada Allah yang sempurna, yang maha sempurna, dengan sifat yang Allah letakkan pada setiap makhluknya. Kayak yang kita bahas ini, sama mendengar. Kalau secara lafaz atau secara zahirnya Allah mendengar, kita juga mendengar. Kita mendengar nggak? Tiang sepelinggih dengar nggak suara tiang ini? Maknanya kita juga punya sifat mendengar, dan Allah pun punya sifat mendengar. Nah, jangan sampai kita samakan antara mendengarnya kita dengan Allah itu sama, enggak. Kalau mendengarnya Allah itu zati, hakiki, zati. Tapi kalau mendengarnya kita semua ini bukan zati tapi aradi. Aradi itu apa? Dijadikan bisa mendengar. Aslinya kita ini nggak bisa mendengar. Lalu Allah letakkan sifat mendengar dan perangkat-perangkat alat-alatnya ke telinga kita sehingga bisa mendengar. Tapi Allah enggak, zati hakiki tanpa perlu pakai alat. Itu diantara perbedaannya. Sehingga jangan sampai kita samakan nanti sifat mendengarnya Allah dengan yang dimiliki makhluknya. Kita ini sebenarnya nggak ada yang mendengar kita ini. Walaupun kita punya telinga, tetapi Allah tidak letakkan sifat mendengar itu, ya tidak kita bisa mendengar. Ada nggak orang yang telinganya utuh, kendang telinganya juga nggak pecah, tapi nggak bisa mendengar? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Utuh telinganya, keduanya tidak ada yang cacat, tidak ada yang kesumpelan, nggak ada belah, kendang telinga utuh, tapi tidak bisa mendengar. Kenapa? Karena kekuatan mendengar itu, sifat mendengar itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada alatnya dan tidak akan bisa mendengar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu zati hakiki. Allah itu mendengar bukan pakai alat. Allah itu mendengar bukan pakai pelantara. Allah itu mendengar dengan hakiki zati sifat mendengarnya. Maka sempurna, tidak akan pernah terjadi kecacatan pada pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita ini semua ini pakai pelantara, tidak ada yang pakai pelantara, semua. Sehingga yang namanya pelantara, wasitoh atau sebab itu tidak akan pernah bisa awet lama. Kita ini kan pelantara, kita mendengar ini. Ada telinganya, ada gendang telinganya. Bahkan ulama menyebutkan ada 4 syarat mendengar itu, atau disebutkan rukun mendengar yang Allah letakkan pada kita ini makhluknya. Dia ada 4 syaratnya, baru kita akan bisa mendengar dengan sempurna. Pertama, telinga. Ini yang pertama. Kalau sudah punya telinga, apakah bisa mendengar? Belum. Harus apa? Gendangnya itu harus normal, nggak boleh pecah. Kalau pecah, walaupun ada telinganya ini yang luar ini utuh, tapi kalau pecah juga nggak bisa mendengar. Apakah sudah ada telinga, ada gendangnya bagus, sudah bisa mendengar? Butuh apa lagi? Butuh sesuatu yang didengar. Kalau anda tidak didengar, yang kita mendengar. Kalau anda ada sesuatu yang kita dengar, tidak akan mendengar. Apakah sudah kita ada telinga bagus, gendangnya bagus, kemudian ada yang kita dengar, apakah bisa utuh sempurna kita dengar? Belum. Harus ada jarak yang pas, maksimal ya berapa meter dari kita baru sempurna kita dengar.
walaupun telinga bagus, gendangnya bagus, ada suara, tapi suaranya 20 meteran ke sana, nggak akan bisa kita dengar sempurna. Itulah kekurangan pendengaran kita, butuh kepada alat perangkat. Nah, kadang walaupun di depan kita juga, walaupun di depan kita adanya, bisa kita tidak mendengar jika kita dalam keadaan tidak sadar. Butuh banyak perangkat alat untuk kita bisa mendengar, makanya pendengaran kita ini tidak pernah sempurna. Namanya alat itu kan ya, sekuat apapun namanya alat itu tidak akan pernah sempurna. Sementara pendengaran Allah ini tanpa alat-alat seperti itu, tanpa wasilah seperti itu, maka sempurna. Tidak akan pernah terjadi cacat dalam pendengaran Allah, karena tidak ada alat. Allah itu sempurna pendengarannya, yang jauh yang dekat sama didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti kita jelaskan di ta'alluqnya sifat daripada samanya Allah ini sama basarnya luar biasa. Nah, itu sedikit muqaddimahnya. Di antara tujuan kita mengkaji akidah agar jangan sampai kita samakan sifat samanya Allah maha mendengarnya yang sempurna sama dengan yang dimiliki makhluknya. Tidak sama, artinya mendengar, maka mustahil tuli, tidak akan terjadi, tidak akan dicerna oleh akal kita kalau Allah itu tuli. Yang akan bisa tidak mendengar itu ya kita inilah, yang pendengaran kita ini pakai pelantara, pakai sebab. Seperti yang awal tadi katakan, jika 4 ini sudah ada, syaratnya yang 4 ini kita akan bisa mendengar dengan normal. Walaupun ada suara yang kita dengar, jaraknya dekat dan telinganya ada, tapi gendang telinganya pecah, nggak bisa mendengar. Gendang telinganya ada, tapi telinganya tertutup jadi sekali, juga nggak bisa. Mesti 4 syarat mendengar nih harus dan tidak boleh tidak ada. Kalau nggak ada, mesti ada kecacatan dalam mendengar. Begitulah kelemahan sifat mendengarnya makhluk, maka mustahil tuli. Bagaimana Allah bisa tuli sementara yang menciptakan makhluknya semua untuk bisa mendengar dirinya. Allah sendiri yang menciptakan setiap makhluknya bisa mendengar, itu Allah. Maka mustahil terjadi pada zat yang memberikan pendengaran kepada makhluknya kok terjadi tuli. Itu tidak akan bisa diterima, dicerna oleh akal kita. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wallahu sami'un alim. Dialah Allah zat yang sami'un, maha mendengar, alimun, dan mengetahui. Jadi sebenarnya kata para ulama, tidak perlu kita bahas sifat samanya Allah itu. Jadi mengetahuinya Allah itu tidak perlu pakai sama. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya tanpa ada pelantara, melihat dulu, mendengar dulu, baru Allah mengerti, paham enggak? Tapi kenapa disebut di sini sifat sama? Karena disebutkan dalam Al-Quran kayak ini, wallahu sami'un alim. Sebenarnya tanpa sama, tanpa basar, tanpa disebut dalam Al-Quran, Allah itu sudah dahulu mengetahui. Nah, kita semua ini kan pelantara kita paham mengetahui ini apa? Kalau tidak melihat, mendengar. Kalau kita melihat, baru direspon otak kita, baru kita paham, oh ini maksudnya, karena kita baca, baru kita memahami. Karena kita mendengar, kayak si Dani mendengar kajian akidah, baru sudah paham. Coba si Dani tidak mendengar dan melihat, bisa paham nggak? Bisa paham nggak? Nah, Allah itu tidak. Tanpa mendengar, tanpa melihat, dahulu Allah sudah mengetahui. Maka jangan sampai karena adanya sama basar Allah ini Allah jadi mengetahui. Enggak, itu kita yang seperti itu. Kalau Allah enggak, tanpa sama pun seumpama enggak disebutkan atau basar, maka Allah sudah dahulu azalinya tanpa permulaan sudah mengetahui apa yang akan terjadi dalam diri makhluk-makhluknya dari awal penciptaan sampai terakhir, sampai kekal nanti kemana-mana perjalanan akhirat itu Allah detail-detail sudah ketahui. Bukan pas Allah ngelihat, Allah mendengar, baru Allah paham keadaan. Enggak. Paham ya? Nah, karena disebutkan dalam Al-Quran, makanya perlu dijelaskan. Fungsi sama basar Allah bukan supaya Allah itu tambah paham mengenai keadaan makhluknya, bukan. Kita itu yang layak dinisbatkan seperti itu. Kita diberi sama basarnya atau apa? Supaya
Kalau kita enggak punya penyeriuk niki kanji pendengaran, ndak akan ada suatu pun direspon oleh otak kita. Kita akan jadi orang bodoh. Seumpama mata kita buta, telinga kita tuli, apa yang akan bisa direspon? Ndak ada, bodoh kita. Tapi jangan samakan Allah dengan begitu. Berarti Allah ini bisa mengetahui kan ada sama apa? Ndak. Sifat-sifat Allah semua ini azali semua. Tidak ada yang baru muncul, azali semua. Sebagaimana zat Allah ini ada tanpa permulaan, tanpa pernah tidak ada, tanpa pernah dilahirkan, tanpa pernah hilang sebelumnya. Begitu juga sifat-sifat Allah dahulu. Jangan pernah kita pahami bahwa karena adanya sama basar Allah baru Allah mengetahui dengan melihat, dengan mendengar ucapan baru Allah mengetahui keadaan, bukan. Sama basar, kalam, semua sifat-sifat dahulu. Jadi tidak ada detik per detiknya makhluk-makhluknya di dunia ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham tak nih? Ya. Kemudian di antara mungkin di sini sebut juga ta'alluqnya seperti ilmu, sifat ilmu dahulu itu kita sebutkan ta'alluq ini hubungannya sifat sama ini dengan apa saja. Nah, di sini disebutkan di antara ta'alluqnya sifat sama Allah Subhanahu wa taala kepada segala yang maujud, hadis maujud dan maujud qadim. Segala yang ada ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada didengar oleh Allah Subhanahu wa taala sama. Dia di dunia, dia di akhirat, dia di laut, dia di kubur, sama didengar. Tidak sedikit pun ada kecacatan, kekurangan dalam pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Segala yang maujud, apa yang ada ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan yang bisa kita dengar itu suara yang ada suaranya. Kalau ini sudah bisa dengar enggak ini? Kenapa? Tidak ada suaranya, sudah bisa dengar. Yang ada suara kipas ini. Nah, Allah itu segala yang ada ini didengar. Apa yang diciptakan oleh Allah ini ada, ini didengar. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu ini punya suara. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidak ada sesuatu di alam semesta kecuali mereka bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kita ini tidak tahu tasbihnya makhluk-makhluk ini. Bahkan dalam ayat lain Allah jelaskan, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Telah membaca tasbih kepada Allah ma fis sama, apa yang di langit, apapun itu di langit, wal ardi wa ma fil ard, apapun di bumi ini membaca tasbih kepada Allah. Maknanya semua ini kita anggap ini sesuatu yang ada suaranya, tapi di hadapan Allah ini dia berbicara. Pokoknya segala yang maujud, yang ada ini didengar suaranya oleh Allah. Lamun kita kan nih sedengar suaranya tiang, sedengar searak suara, tapi Allah enggak. Segala yang maujud, segala yang ada di sini auto maujud qadim, zat diri Allah itu. Sebelum ada alam semesta ini Allah Maha mendengar. Jadi namanya maujud qadim itu ya Allah itu. Sebelum diciptakan alam semesta ini sudah Allah Maha mendengar. Maka apa yang didengar di saat itu ketika belum ada apa-apa, hanya tunggal Allah, Allah mendengar zatnya yang memuji dirinya sendiri. Jadi yang Maha mendengar itu tidak pernah kosong dari mendengar, akan terus mendengar. Nah terus Ustaz, sebelum Allah ciptakan alam semesta ini hanya tok akela sendirinya Allah dulu, itu apa yang berarti Allah dengar? Apa yang Allah dengar? Allah dengar zat dirinya yang memuji dirinya sendiri, mensucikan dirinya sendiri. Bukan berarti terus dulu itu sebelum ada apa-apa diciptakan terus Allah tidak mendengar. Tidak. Dari azalinya Allah mendengar. Nah, sekarang juga Allah mendengar. Tidak ada tersembunyi. Semua yang maujud, hadis yang sekarang ini juga didengar oleh Allah. Maka ada sebagian para kekasih-kekasih Allah dikasih mendengar suara-suara makhluk-makhluk ini. Sebagai yang sampaikan tadi, apapun yang di langit dan di bumi semua membaca tasbih kepada Allah. Namanya membaca itu kan apa? Namanya membaca itu kan
bersuara, cuman sebagian hamba-hambanya saja yang diberikan dengar oleh Allah. Nanti di hari kiamat itu akan kita paham bahwa segala sesuatu bisa bicara. Makanya kita diperintahkan untuk berbuat kebaikan itu pindah-pindah. Kenapa? Supaya ada jadi saksinya nanti. Ini akan berbicara, ya Allah, dulu dia pakai saya untuk ibadah. Ini semua juga yang kita pakai maksiat ini akan jadi saksi nanti. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, yauma tashhadu alaihim alsinatahum wa aydihim wa arjulahum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat nanti itu akan memberi saksi di hadapan Allah, lisan, tangan, kaki. Tangan ini jangan kita anggap nggak bisa bicara. Bisa bicara nggak jemaah besok? Hah? Bicara dia ini di hadapan Allah, dia bersaksi, ya Allah, dulu saya sering dipakai untuk maling, untuk memukul orang, nyubit orang, akan bersaksi dia. Pada hari bersaksi lisan, tangan dan kaki atas segala yang telah dia perbuat di alam dunia dulu. Itu membuktikan bahwa Allah mendengar semua apa yang ada di muka bumi ini. Dalam surah Yasin kan apa disebutkan itu? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Malah nanti di akhirat itu kebalik. Di akhirat itu yang bisa bicara di dunia ini ditutup. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, di akhirat itu ini yang bisa bicara ini malah itu tutup. Yang di dunia dulu kita anggap ini nggak bisa bicara, tangan kaki, malah dia yang bicara, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita anggap kita aja yang berbicara. Semua ini sebenarnya ini berbicara, ini membaca tasbih berbunyi. Dulu Nabi Muhammad SAW ada Abu Jahal, kalau nggak salah itu Abu Jahal datang di hadapan Nabi bawa kerikil. Bawa kerikil Abu Jahal ini kan Masya Allah, walaupun kafir tapi jadi asbab hidayah. Kafir jadi asbab hidayah, tapi dia sendiri tidak dapat hidayah. Jadi Abu Jahal ini pernah bawa kerikil di hadapan Nabi. Kerikil, berapa kerikil gitu. Ya Muhammad, kalau kau tahu apa di tangan saya ini, saya akan masuk Islam, katanya. Maka Rasulullah SAW dari perantara wahyu mengatakan, aku tahu di tanganmu itu adalah batu-batu kerikil. Dari mana kamu tahu? Aku mendengar suara tasbihnya dan sholawatnya kepadaku. Maka mendengar itu dibuka, ternyata kerikil. Yang dia tadi mengatakan, kalau aku tahu aku masuk Islam, tambah yakin dia, Muhammad ini tukang sihir nih, tambah hebat sihirnya. Tetapi yang melihat itu masuk Islam. Nah, berjahat itu. Pernah juga dia minta bulan dibelah dengan pelantara sebab Nabi, dan tentunya dengan perintah Allah, belah dia. Kalau kau bisa belah bulan ini Muhammad, saya masuk Islam. Betul. Maka Nabi dengan petunjuk Allah, dengan tangannya dibelah bulan itu. Sampai sekarang masih ada tandanya. Terbelah, semua orang-orang yang di luar Arab melihat, dan sahabat-sahabat sebagian di Madinah melihat, maka semua masuk Islam. Tapi Abu Jahal apa katanya? Oh, tambah hebat sihirnya Muhammad. Tapi itu tambah hebat sihirnya Muhammad, dia mampu belah bulan. Nah, itulah orang terhalang hidayah. Dengan dia orang bisa masuk Islam, tapi dia tidak bisa masuk Islam karena kesombongannya. Jadi intinya di sini bahwa Allah mendengar semuanya. Maka sikap kita sebagai seorang mukmin yang mengetahui kesempurnaan sifat mendengar Allah, bukan hanya suara saja, semua didengar. Kalam-kalam yang enggak bersuara hati kita ini, apa yang terbentik di hati kita didengar oleh Allah. Didengar detukan jantung kita, aliran darah kita ini semua didengar oleh Allah. Jangankan semua makhluk-makhluk yang kita anggap tidak mendengar ini kelak akan berbicara. Bagaimana kisahnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi salah satu wali yang tahu dirinya wali semenjak masih kecil itu Syekh Abdul Qadir itu. Jadi beliau itu wali itu dari kecil itu saya jadi wali beliau itu. Jadi beliau pernah berjalan mau pulang ke rumahnya, masih kecil beliau ini. Mau pulang ke rumahnya, maka sering beliau dengar suara-suara tasbih, suara kerikil itu mengatakan, minggir ada wali mulai lewat. Maka beliau pernah ditanya sama murid-muridnya, Syekh, tuan ini kapan diangkat jadi wali oleh Allah? Mulai kapan? Maka beliau katakan, aku ini diangkat oleh Allah, aku tahu diriku wali ini semenjak aku masih kecil. Dari mana aku tahu? Karena ketika aku pulang main-main sama temanku itu, pulang itu, maka kerikil
pasir, rumput-rumput, pepohonan itu semua serentak mengatakan, minggir-minggir, ada wali mau lewat, minggir-minggir. Setiap aku pulang itu, aku sudah tahu diriku jadi wali. Maknanya sebagian hamba Allah diperdengarkan suara makhluk-makhluk Allah yang kita ini menganggap dia tidak berbicara, tidak bersuara. Jadi seperti itu, ada sebagian hamba-hamba Allah itu dikasih mendengar suara daripada makhluk-makhluk mati yang kita secara zahirnya menganggapnya tidak berbicara, dia tidak bersuara begitu. Nah, maka sikap kita sebagai seorang mukmin, maka patuh bagi kita seorang mukmin yang mengiktikad, meyakini bahwa Allah itu Maha mendengar, maka hendaklah ia takut berkata haram. Sebab kenapa? Karena Tuhannya amat mendengar akan segala perkataannya. Di buah keimanan kita, kata Imam Ghazali dalam Ihya, jadi di antara buah keimanan seseorang itu meyakini dari sifat-sifat Allah, khususnya sama ini, maka apa? Dia akan berhati-hati berkata-kata haram. Karena apa? Allah mendengar. Jangankan perkataan kita, bisikan hati ini yang enggak bersuara ini, ada kita dengki, hasad, itu Allah dengar. Apalagi perkataan sebelum kita ucapkan baru terdentik di hati kita, Allah dengar. Apalagi kalau sudah diucapkan. Maka hamba yang memahami sifat sama, kesempurnaan sifat sama Allah, maka mikir-mikir dulu untuk dia mau berkata-kata haram. Paham ya? Nah, sekarang kita sudah ngaji ini kok masih juga maksiat. Nah, kita sudah ngaji akidah, tahu sifat sama Allah, masih aja maksiat, itu kenapa? Hah? Kenapa? Kata Imam Haddad, dua sebabnya. Jadi kalau orang itu sudah tahu bahwa Allah itu Maha melihat, antara dua saja. Orang iman kok berani maksiat, sementara Allah tahu dia mendengar, melihatnya, ya mah dua saja. Kalau ditanya, kamu kenapa maksiat? Kamu yakin Allah melihatmu? Kalau dia katakan enggak Allah tidak melihatku, berarti kafir sudah dia sekaligus, karena menganggap dia tidak diketahui oleh Allah, sementara Allah itu Sami'un Alim. Kalau ada orang iman kok maksiat, kemudian dikatakan kepada dia, kenapa kamu maksiat? Apa kamu merasa enggak dilihat Allah? Enggak. Kalau dia katakan enggak, berarti kafir dia saat itu. Kenapa? Mengingkari sifat yang telah dinas ada dalam Al-Quran, bahwa Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Tapi kalau dia itu ditanya, kenapa kamu maksiat? Apa kamu enggak tahu Allah melihat mendengarmu? Tahu, kenapa maksiat? Nafsuku, berarti kurang ajar namanya. Kalau dia tahu Allah Maha melihat, Allah mendengar, kok masih maksiat? Oh, berarti hamba yang kurang. Jadi dua ini saja sudah. Maka buahnya, kalau betul kita yakin Allah Sami, Allah Basir, maka sikap kita sebagai mukmin tidak akan berani menyentuh maksiat. Tetapi kalau seumpama jatuh, ya cepat-cepat istighfar dan bertobat. Maka itu, kata hati-hati dengan ucapan. Ucapan ini lebih parah ketimbang pukulan. Kalau pukulan mungkin 1-2 hari bisa sembuh, tapi kalau ucapan ini kadang sampai anak keturunan tidak akan bisa terobati. Hati-hati, lisan ini amat berbahaya, terutama para ibu-ibu. Ibu-ibu ini diantara sebabnya banyak masuk neraka itu dua saja. Pertama lisan, kedua kurang mensyukuri jerih payah suami. Kita juga bapak-bapak biasa kita ngumpul, ndak ada yang ndak kita bicarakan, melainkan kemarin tadi itu saya dapat kiriman video, ada bunyinya yang mengatakan ternyata daging yang paling lezat itu daging apa? Daging yang paling lezat dan digemari kebanyakan umat Islam itu daging apa? Nah, pinter mami. Ada ngatakan daging gulai, daging kambing, enggak. Nah, sebagian orang senang gulai, sebagian orang senang pelecing, tapi rata-rata kita senang apa? Makan daging saudara kita sendiri. Kumpul, apa yang kita bicarakan? Coba batur tuh. Kumpul sekian macam kita bicara tuh. Terus dengan. Nah, Nabi sabdakan, orang membicarakan saudara muslimnya ibarat dia makan daging saudaranya sendiri. Dan ini berat hisabnya.
berat hisabnya kalau kita nggak betul-betul jaga lisan kita ini. Maka obat supaya kita terselamat daripada keburukan lisan tidak ada kecuali kekuatan yakin kita atas Maha mendengar dan melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa ngerem lisan kita ini untuk tidak ngomong yang macam apa. Lamun tuah mantap yakin te takut te jok Allah taala, yakin te bahwa Allah mendengar, Allah melihat kita, itu saja. Kalau kita nggak ada kekuatan ini ya sudah. Kalau kita nggak punya rasa takut kepada Allah ya sudah. Oh, lisan ini akan cepat. Nah, lisan ini kata para ulama dia ndak punya ndak punya rem. Kalau tangan kan ada remnya, tulang ini. Kalau kita memukul ini ada tulang bisa nahan. Tapi kalau lisan nggak ada tulangnya, Allah saja gini, nggak ada yang bisa ngeremnya kecuali rasa takut kepada Allah. Takut akan hisab setiap lisan kita itu di hadapan Allah. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apalagi zaman sekarang ini tidak hanya teman-teman tapi kadang para ulama kita bicarakan. Nah, itu keparahan kita. Salah ya? Ya, maka kita usaha untuk menjaga lisan kita. Maka ulama beritahu bagaimana supaya lisan kita terjaga dari hal yang buruk. Selalu sibukkan dengan zikir, baca Al-Quran, baca salawat. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala saking Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala saking takutnya dengan bahayanya lisan ini, beliau selalu menaruh kelikir di mulutnya biar tahu bahwa lisan ini bahaya. Ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, "Fahal yaquban nas ala manakhirihim illa hasaidu bi alsinatihim?" Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, mu'akhadhunna bi alsinatina?" Ya Rasulullah, apakah kelak kita ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah dengan sebab lisan kita ini? Hah? Apakah kita akan dihisab dengan segala perkataan kita ini terhadap semua apapun yang kita ucapkan akan ada hisabnya, baik ataupun buruknya. Kalau baik akan diberi pahala, kalau buruk akan dihisab. Ya Rasulullah, apakah kita ini akan diminta pertanggungjawaban lisan kita ini? Apa sabda Nabi? Fahal yaquban nas ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Apakah kamu tidak lihat kelak di akhirat orang yang tidak jaga lisannya ini dia akan dimasukkan neraka itu dengan ditelungkupkan. Telungkupkannya apa? Jadi kakinya dipegang, jadi lisannya itu paling pertama nyentuh api, dicelupkan itu. Jadi naiknya terdemak di atas, otaknya tangguh bawa dicelup. Bahal yaquban nas ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Banyak kelak itu kamu akan saksikan orang ditelungkupkan, dicelup lisannya di neraka. Karena ini yang paling banyak menyebabkan orang celaka. Dan kita sekarang, apalagi zaman sekarang ini sudah nggak bisa kita tahan sudah. Apalagi dengan banyaknya media ini, gosip di mana. Sedangkan sekarang malah gosip itu dibuat ajang tenar-tenaran itu. Lihat itu. Prokes-prokes itu apa? Saling bongkar keburukan saudara muslimnya masing. Bahkan saking parahnya dalam ceramah pun begitu. Saling gini, saling begini deh keadaan. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari bahayanya lisan kecuali rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling cepat membawa kita kepada azab Allah dengan cara tidak menjaga lisan kita. Insyaallah ya. Nggih, ada yang ditanyakan? Yang ditanyakan? Paham tapi ini ya? Jadi kita usaha jaga lisan kita supaya kita nggak bangkrut. Dari nanti saking butuhnya kita di akhirat itu, apapun kesalahan saudara kita itu akan kita tuntut di akhirat itu. Ada orang itu saking butuhnya dengan kebaikan sampai dulu yang pernah hampir diikhlaskan itu dituntut. Ada orang itu nuntut karena pernah dulu kasih pinjam kepada temannya 1 biji jarum. 1 biji jarum dikasih pinjam. Kan biji jarum itu sudah kayak tidak ada harganya gitu dikasih pinjam. Tapi kalau sudah di akhirat dituntut nanti itu. Saking orang itu butuh kepada kebaikan, jarum beri peluang. Apalagi orang yang pernah kita gibah, kita gunjing, oh nanti dia akan nuntut kita habis-habisan. Maka bagaimana jaga lisan kita? Kalau sudah terlanjur banyak kita gunjing,
Ya caranya tobati gibah kita ini, ya, di mana tempat kita gunjing orang itu, di sana kita bicarakan keburukannya. Kata Imam Nawawi menyebutkan, cari tobatnya gibah ini nggak bisa ditobati nih, tetap akan dituntut nanti di akhirat sama orang kita gibah. Mungkin dia nggak tahu, tapi di catatan Allah itu tercatat. Maka caranya supaya dianukan, diampuni oleh Allah, di mana kita pernah menggibahnya itu, di sana kita bicarakan kebaikannya, sebagai obatnya. Kalau enggak, ya sudah. Nah, karena itu hakul adami amat berat prosesnya kalau di akhirat. Maka kita hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, ada yang tanyakan enggak? Nah, karena inilah makanya tujuan kita ngaji ini, ada itu semakin takut. Dek napa sekedar semakin terpaham. Semakin terpaham juga, tapi nggak merasa takut, itu tidak ada kenanya. Karena kita nuntut ilmu sampai kita paham begini-begini, tapi lisan tetap aja tidak bisa kita jaga. Celaka kita nanti. Makanya harus kita tahu apa maksud inti kita ngaji itu, yang paling utama itu apa. Maka dulu guru tiang Kiai Zairon almarhum dulu menasihati, antum kalian selesai daurah dulu itu dinasihati, kalian ngaji jadi hafiz Al-Quran, jadi alim ini tujuannya untuk apa? Kalau dipanggil ustadz, kalau dijadikan panggil ustadz, atau nanti bisa dicium tangannya, atau bisa begini, bukan itu. Jadi kamu ngaji ini atau bukan untuk nanti bisa membimbing umat, bisa menggerakkan umat untuk kebaikan, apa itu ya tujuan, tapi itu nomor 20 tempat taruh. Tujuan kamu ngaji sampai jadi alim, supaya jadi hafiz, itu intinya itu apa? Agar kamu itu semakin takut kepada, itu saja tujuannya. Kalau kamu sudah menjadi orang yang takut dengan Allah, nanti orang akan mengikuti kalian, katanya. Tapi kalau sekedar ngaji untuk pamer-pameran, untuk begini, kamu sendiri tidak ada rasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti orang tidak akan terkesan dengan apa yang kamu sampaikan. Makanya ya anak-anak kita yang nuntut ilmu, kita ingatkan dia, ya, kita targetkan dia jadi hafiz, jadi alim, tapi tanamkan adiknya jadi dengan takut jok Allah, karena itulah hakikat memang tujuan orang itu nuntut ilmu. Dalam Al-Quran kan sering kita dengar itu, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya hamba Allah yang paling takut dengan Allah adalah para ulama. Jadi seperti itu, insyaallah ya. Maka di samping kita tanyakan kita tanyakan untuk selalu menjaga rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah hakikat ilmu, membawa kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita ngaji begini, bukan hanya sekedar kita ngaji cari kepahaman, ya itu bagus juga, tapi introspeksi setiap hari kita ngaji itu, apakah saya tambah rasa takut kita kepada Allah, apa berkurang saya menggibah orang, apa berkurang enggak husnuzon saya dengan orang, apakah ini kalau enggak kita introspeksi, ngaji aja tapi enggak ada introspeksi, enggak peningkatan. Mungkin paham dapat, pahala dapat, tapi nanti pahala yang kita dapat itu habis di jalan. Dekat ngaji nih berhulik ngobrol gibah dengan kurang. Seumpama sebenarnya kata Habib Zain itu bin Samit Madinah itu, yang paling cepat mengangkat kita jadi wali itu apa? Menjaga diri untuk tidak maksiat. Walaupun amal itu biasa nih, tapi ndik tuh campur dengan maksiat, itu cahaya amal itu meningkat terus, itu bisa-bisa kita jadi wali Allah itu. Tapi kenapa amal ini kok kadang terhilang, terhapus? Karena inilah maksiat, ngelihat yang enggak, bicara yang enggak, itu yang cahaya naik itu terhapus sedikit-sedikit, jadi marak gali lubang tutup lubang. Maka amalan yang paling cepat menjadikan kesoleh itu tahan diri untuk tidak maksiat. Walaupun mungkin amal tak terlalu banyak, yang ngaji tapi tidak ada banyak-banyak, tapi tetap tahan diri ini, nejak begibah tahan diri ini, ngelihat sandik tahan diri ini, insyaallah cahaya amal akan terus meningkat, sehingga mudah jadi orang
dekat dengan Allah. Nah itu kan dek ngono. Semangat tengah ngaji, semangat berbalik, semangat masih begibah, semangat terlihat dek, semangat tersuzon dia dengan. Jadi ia nyala patik dia nyala, mati dia jadi dia meningkat-ningkat. Gitu aja keadaan rohaniah kita jadinya. Nah, makanya perlunya introspeksi diri. Perlunya kita ngaji sambil introspeksi diri. Ada itu betul-betul ngaji ini dapat inti tujuan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini Allah beri kepahaman dan kita bisa amal dan sampaikan. Al-hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir-rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah biyahdil badri ya Allah. Subhanallahumma bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.